Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak lepas dari konflik dalam hidupnya. Dua biduan, Elsa dan Kiki. Selamat malam. Malam, Bayu. Di antara kalian berdua siapa nih yang paling sering punya konflik? Nih, Kiki. aduh. Kayak hidupnya kayak penuh dengan konflik. Banyak drama ya? Banyak drama. Gimana ceritanya? Jadi dulu sempet ya Panjang sama sih ceritanya. panjang banget ceritanya kalau Intinya? ceritanya nggak beres. Pokoknya intinya Singkat cerita? sekarang tuh bener-bener slack dan Sama siapa? lost contact sama bekas temen duet aku yang lama. Oke. Terus sebenarnya pengennya sih bisa duduk bareng gitu baik-baik, tapi udah sempet ya. Udah pernah ketemu. Tapi ternyata nggak bisa. dianya yang nggak mau baik-baik sama aku ya udah. Gara-garanya apa sih? Nah. Sedikit aja. Salah paham sih sebenarnya. Salah paham. Salah paham. Oke. Jadi sekarang tuh hubungannya benar-benar jauh banget. Jauh banget dan mungkin dia juga udah nggak mau Anggap lagi kali. anggap lagi, dan aku juga ya udahlah, yang penting aku dalam hati aku udah pernah coba untuk berusaha untuk minta maaf gitu. Waktu pertemuan terakhir jadi tuh Kiki sempat minta maaf gitu kan, sempat baik. Tapi ternyata dari Dianya pihak gimana? dianya malah nggak nerima ya, malah Iya. jadi kok gini sih sampai Kiki gitu. Kok gue udah minta maaf, gue udah baik-baik malah dianya makin kayak gini gitu. Harapan kamu sendiri gimana? Harapannya ya semoga udahlah gitu kan, buat apalagi kita berkonflik kayak gini gitu. Makanya tuh ya udahlah bertemu, duduk bareng gitu. Iya. Dan ngomongin salah pahamnya itu. Udah punya karir sendiri-sendiri, Iya. ya udah sekarang ya temenan aja ya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan jadi temenan gak jadi musuh ya. Amin. Dia ngarep. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya hancur dan dikucilkan oleh keluarganya karena perbuatannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Malika. Silakan. Makasih banget. Selamat malam Malika. Iya, Mak. Informasi yang kami dapat kamu dikucilkan oleh keluarga sendiri. Iya, benar. Karena apa ya? Karena saya difitnah. Fitnahnya tentang apa? Jadi gini, ada teman-teman saya waktu liburan di setelah liburan dari itu foto saya itu disebar yang katanya saya itu ngikut teman-teman saya untuk ngebar, untuk minum-minum. Oh, datang ke bar, minum-minum. Foto itu disebar kemana? Ke orang tua saya. Orang tua Iya, kamu. sampai mama saya itu sakit. Jadi itu yang buat saya itu kayak, ya Tuhan kok sampai kayak gini ya. Padahal Sebentar, saya mau tahu deh, sampai orang tua sakit fotonya kamu lagi ngapain sih? Fotonya bener-bener lagi. Iya. Di iya foto lagi itu gimana minum-minum, gambarnya? lagi barengan sama teman-teman ya. Lagi bareng Biasalah sama teman-teman teman. sekampus, Party lagi atau- party-party gitu. Oh, emang benar berarti. Kamu megang botol, megang minuman, atau gimana? Enggak, saya cuma nebeng foto doang, ya bareng-barengan doang. Saya nggak megang, saya apalagi minum, enggak. Makanya saya tuh sakit hati banget gitu loh. Masa teman-teman saya tega gitu, nyebarin foto apalagi langsung ke bapak saya gitu loh, Pak. Jadi saya merasa, aduh ini udah benar-benar parah deh. Kamu nggak marah Dan saya sama ingin tahu sekali siapa orangnya. Karena mama saya itu sakit. Dia nggak bisa marah sih. nggak Pak. marah sama Pada temannya tahu. gitu? Tapi saya nggak mungkin curiga teman-teman saya sih. Iya. Mungkin ada orang lain selain teman-teman saya. Tapi saya mau tahu reaksi orang tua kamu gimana begitu dapat gambar Ya itu? bapak saya shock Terus? ketika ada DM dari Instagram, dan yang lebih parahnya itu ya di WhatsApp kirim video. Oh, ada videonya juga. Ada Mbak, Videonya ada. Video lagi ngapain? Lagi Ya ngapain? biasa lagi party, lagi nyanyi-nyanyi gitu. Sangkanya kamu tuh lagi mabuk-mabukan. Iya, seakan-akan di dalam itu saya ikut mabuk-mabukan, nggak sadar diri. Yang lain teman-teman kamu mabuk apa? Ya ada juga yang mabuk, ada juga yang enggak semuanya.
Oke, terus di situ orang tua kamu nanya atau langsung marah atau gimana? Ya awalnya sih bapak saya nanya, karena mereka tahu aku itu orangnya nggak seperti itu. Oke, terus? Nah pas dia lihat video itu, dia langsung nggak percaya lagi. Oh ini nggak mungkin, jelas-jelas di dalam video ini ada kamu. Kalau dikirim lewat WhatsApp berarti kan ada pengirimnya? Nah Iya ada. Siapa yang kirim? Itu nggak jelas. Pas dia telepon nggak bisa dihubungin. Oh, nomor acak aja, Nomor random acak gitu. aja nggak ada namanya. Oke, di Instagramnya ada? Waktu itu kan kamu bilang di DM di Instagram. Ada namanya, di Tahu WhatsApp fotonya. sih. Iya. Ya, namanya. Oh DM fotonya. ada. Kamu sampai se-shock itu emang kamu? Oh, di sini. Iya baik Instagram. Itu di Di mana ini? Ya itu dia kasih tahu ke bapak Benar ya, saya. dengan bapaknya. Kalau Mulder kedapatan melihat anak bapak. Oh, ini emang bener-bener ini sih di Kayak atasnya ada foto, tapi tulisannya nih apa benar ini dengan bapaknya ini? Terus Kalau benar saya kedapatan melihat anak bapak sedang pesta miras di sebuah Oh, klub. Ini akun palsu ya? kayaknya sih fake account deh. Fake account nih. Tuh dia bilang memang soalnya, ini kata bapaknya soalnya saya izinin ke Bandung ada orang tua temennya ikut. Nah, terus tapi dikasih tahu lagi nih sama yang ngirim, saya ingin memberitahu bapak untuk mengawasi putrinya agar tidak keluar malam terus. Saya sering bertemu putri bapak di bisa saya tahu tempat ini. Bisa 2 kali seminggu katanya gitu. Tapi emang bener kamu sering kesana? Sesekali doang. Kira-kira siapa Di ya? foto-fotonya. kayaknya dia nggak suka sama tetehnya dia kalau kayak gitu. Tapi pernah ada temen yang sirik atau nggak suka sama kamu nggak? Atau gimana? Dari teman-teman saya sih nggak ada yang saya curigai. Soalnya ya namanya teman-teman. Iya sih. kampus. Tapi ini di fotonya nggak ada minuman, nggak ada apa sih. Ya, di masih- atas ada sih, tapi yang bawah Itu mah nggak ada ya? Padahal. Tapi ya namanya orang tua ya kalau udah Iya foto sih. begitu udah tahu kayak dunia malam Iya. itu kan ngeri. yang parahnya itu mama saya sampai sakit. Saya coba jelasin. Yang namanya orang tua, nggak mungkin kamu nggak mabuk-mabukan kayak di sini. Iya sih lihat foto gitu kan. Kira-kira dari temennya orang tuanya atau dari temen-temennya dia ya? kayaknya sih dari temennya dia. Teman-temannya kayaknya sih. Oke, baik. Harapan kamu apa sebenarnya dengan datang ke sini? Saya ingin tahu siapa orang yang memfitnah saya. Oke, kita akan coba cari tahu ya, mudah-mudahan terungkap malam hari ini dan mudah-mudahan orang tua kamu, ibu kamu terutama setelah Iya. terungkap semua fakta bisa mengerti, menerima dan sembuh. Iya. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Malika dengan tanggal lahir 11 November 1999 dan mendiami nomor rumah 64. Tanggal lahirnya menunjukkan sebuah angka yang menggambarkan sebuah sikap yang mandiri dihiasi dengan kebersihan hati. Saya melihat ia sangat banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, entah mengapa saya merasakan kalau saat ini dirinya dikuasai oleh kemarahan, frustasi dan depresi, juga kesedihan yang mendalam. Rasa frustasi dan depresi juga menyelimuti dirinya. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Malika. Lahir tanggal 11 bulan 11 tahun 1999 dan nomor rumah 64. Malika ini waktu itu ke sebuah tempat memang bersama teman-temannya untuk ada acara ya. Cuma waktu itu ada yang foto itu dikirim ke orang tuanya dan disebar melalui Instagram di mana dia difitnah, dibilang katanya
Malika bersama teman-temannya sedang pesta miras. Sedang sering datang ke situ hampir dua kali seminggu katanya untuk mabuk-mabukan dan diminta orang tuanya untuk jagain, untuk ngasih tahu gitu. Dan Malika merasa dia difitnah karena dia nggak seperti itu, nggak melakukan hal yang seperti disampaikan. Sekarang Dikucilkan orang tuanya, juga nggak? Iya, dikucilkan juga sama teman-teman kampus. Iya, karena dianggap jadi Dan pengaruh buruk. dituduh juga sih kalau saya itu ada apa-apanya sama om-om, jalan sama om-om. Yang nuduh siapa? Ada foto itu. Ya teman-teman kampus saya. Boleh nanya lagi ya? Ada foto ini nggak mesra atau foto tersebar? Kalau sama om-om sih tidak ada. Video atau Tapi foto? kalau di bar itu ada. Ada, oke. Ada foto kamu soalnya sama orang, Enggak sama om-om sih tidak ada. sama pacar. bersama teman-teman pesta miras pada malam. Saya mau tahu nggak tanggal berapa dan hari apa pesta miras tersebut? Itu udah 1 minggu yang lalu sih. 1 minggu yang lalu. Kemudian, sorry, masih baru. Udah gitu 1 minggu yang lalu kemudian difitnah, dikucilkan sama teman-teman kampus. Namun saya melihat dalam sini firasat saya juga mengatakan bahwa kamu ada foto juga sebenarnya, nggak sengaja. Iya kan? Itu sih sama pacar saya. Oke, sama pacar. Pacarnya namanya? Kita ganti Devan. Kita ganti Devan ya. Devan. Kamu mau diajak Devan di tempat umum? Sampai di foto-foto gitu. Jangan-jangan Devan biangnya. Dia Kan sengaja. saya tidak tahu siapa yang ngambil foto. Yang namanya pacar kan cuman nggak ngapa-ngapain. Gimana Ren tanggapan kamu? Jadi saya ngerasa dia itu sebenarnya bukan pelaku sih. Dia tertuduh dan bukan korban. Dia diusir dari rumah. Iya korban dari ini sih ke hukum sosial dari keluarganya. Tapi dia itu sebenarnya sebelum jadi korban dia tuh tertuduh gitu. Nggak ngelakuin gitu sebenarnya. Hanya saja tertuduh dengan catatan dia itu memang pesta miras kan? Yang bener gitu. Tapi Itu teman-teman deket kamu bukan? Iya, teman-teman dekat. Teman-teman kampus apa yang semuanya orang yang kamu kenal atau ada orang yang nggak kamu Ada kenal? juga sih orang-orang yang tidak saya kenal. Nah, itu Campur. bisa kamu kenal aja. Tapi nggak mungkin kan ada orang lain yang bisa tahu nomor handphone bapak saya, yang bisa DM bapak saya, kalau bukan orang-orang yang kenal saya. Tapi saya nggak curiga sih kalau itu teman-teman saya. Jadi sekarang kamu tinggal di mana sejak diusir? Nah itu dia, gimana ya, sebenarnya aku malu ceritanya ya. Sekarang itu aku ngekos karena aku diusir dari rumah. Ya, aku malu. Sebenarnya sih aku nggak apa-apa ya diusir, tapi yang lebih parah itu mama aku sakit gara-gara aku diusir sama papa aku. Sekarang belum pernah ketemu lagi. Nggak bisa, kan mama aku tuh sakit. Aku pengen nemuin mama aku tapi nggak bisa. Sabar. Aku pengen ketemu mama aku, Kak. Makanya aku kesini pengen cari tahu siapa itu orangnya, biar dia jelasin ke bapak saya. Bagaimanapun saya ini hanya mencoba ikut bergaul gitu sama teman-teman. Pengen tahu yang namanya bar itu seperti apa. Berfoto sama teman-teman di bar, di tempat yang katanya bisa buat suasana hati itu bisa happy, tapi kok akhirnya saya dapat yang kayak gini gitu. Saya ingin tahu siapa orangnya, Kak. Ya berarti kayak gitu tuh emang nggak baik gitu. Jadi teman-teman kayak gitu nggak baik. Buktinya kan sekarang bikin kamu sama keluarga kamu jadi jauh. Betul. Gitu kan. Kamu udah berusaha untuk nemuin ibu kamu belum? Udah berusaha, tapi nggak bisa seperti biasa. Saya bisa pelukan sama mama saya. Kamu nggak coba Karena peluk? bagaimanapun mama saya itu dan pikiran, kok anak saya sekarang seperti ini. Saya mencoba untuk berusaha menjelaskan, Ma, saya nggak seperti itu. Nggak kayak gini, udah Nggak jelasin. kayak gitu, Ma. Oke, coba. Kabar ya.
Sabar. Ya sabar. Mudah-mudahan Kalau setelah ngomongin malam orang hari ini orang tua yang punya harapan besar ke anaknya udah gitu melihat foto dan kabar yang tidak seperti diharapkan pasti akan bikin dia sakit hati. Pasti akan mengecewakan. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini banyak fakta yang diungkap dan orang tua kamu bisa mengerti. Tapi siapa yang tahu soal ini? Kamu curhat ke orang kah? Iya. Sahabat kamu, teman, pacar? Teman-teman aku. Banyak berarti ya? Kami ada 6 orang, tapi yang perempuan nggak ikut, cuman laki-laki saja. Ikut kemana maksudnya? Aku bawa ke sini biar mereka tahu, karena selama ini aku sering cerita, sering sharing sama mereka. Oh, mereka ikut? Iya. Bawa ke sini. Iya, aku bawa ke sini. Aku minta biar mereka ikut aja ke sini Sebagai saksi. sebagai saksi, biar mereka tahu siapa sebenarnya yang fitnah saya. Jadi dari 6 sahabat ini siapa yang dibawa? Berapa orang? Ada 3 orang. Tapi 6 sahabat kamu ini ikut datang ke bar itu nggak? Iya, ada. Mereka Ada ikut juga. waktu itu. Ada yang ikut, ada yang enggak? Iya, ada. Oke, kita pengen tahu sebenarnya masalahnya apa sih dan siapa yang melakukan ini. Roy, kamu keberatan nggak kalau 3 orang kita undang ke sini? Nggak keberatan. Sahabat-sahabatnya nggak apa-apa. Ya, mau. Oke. Om Doni, Om minta tolong sahabat-sahabatnya Malika namanya siapa aja tuh? Cowok semua ya? Iya, yang cewek nggak datang, nggak bisa datang. Sisa temennya itu yang 3 orang lagi berarti kan ada 6 ya? 6 termasuk kamu atau gimana? Iya, termasuk aku. Berarti 2 lagi cewek lagi. Jadi 3 cewek, 3 cowok gengnya gitu kan? Bisa jadi gitu. Berapa lama sahabatan? Udah lama sih dari awal masuk